Aku Dinda. Aku Natasha. Aku Audivilian Alfatia Setiawan. Aku Nafisa. Aku Neza. Siti. Jadi hari ini kita mau ke Bogor, lebih tepatnya ke Museum Zoologi. Yuk kita kumpul di stasiun Bekasi. Would it be enough to make you stay? As you look to the exit, I don't even know why I do this anymore. I know there's things I should know. Lagi di stasiun Manggarai. Alia. Lagi di stasiun Manggarai. Jepang. Kita lagi tunggu kereta. Dan ini keretanya. Tapi bukan sih. Kita di atas itu masih. Kita kuat aja Spiderman. Kita sastra. Yang paling berapa sih? Yang kereta ke Bogor yang orang pada rame kata-kata terus pada jatuh-jatuhan. Oh iya, semoga nonton mau sedih banget ceritanya. Kenapa dah? Polusinya anjir banget. Jangan ke Jakarta ya, ke Bogor aja. Di Jakarta polusinya sebanyak itu. Kita duduk. Nah, mereka lihat nih, mereka berdiri. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. I'm in love, not because I want to. She's become something that I got to see. Won't you? Halo guys. Jadi kita udah ada di Bogor. Kita mau ke Museum Zoologi. Ada dalam kebun raya Bogor. Ikutin kita ya guys. Dadah. Oh, and darling, I'm gonna stay content for better days while you me in different ways. I don't think this is how it's to end. Tiketnya 1 kali masuk aja ya kak, terima kasih. Iya. 500 kasih Mbak. Iya, satu orang. She's become something that I got to see. Won't you just stick around with me? Oh, and darling, I'm
Udah sampai di Kebun Raya Bogor. Because I want to please be something that I got to see. Won't you stick around with me? Oh, and darling, I miss you. Intend for better days while you miss me in different ways. I don't think this is how it's to end. Sekalian praktek nikah di sini. Aku bakal pakai baju nikahnya Umi Ita. Lagi pengen dipingit dulu nih bridesmaid gini. Nih, perlengkapan nikahnya. Siti MUA. Tinggal semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya. In different ways, I don't think this is how it's to end. Habisnya nanti nanya-nanyain wawancara Vlognya tentang museum zoologinya. Ini adalah peta eksplorasi NZB dari tahun 1819 sampai 2018. Ya, kita lanjut. Jadi di Museum Zoologi ini ada 121 vitrin berbentuk persegi panjang untuk menyimpan kerangka-kerangka binatang yang diawetkan. Lalu ada 346 spesies di Museum Zoologi ini totalnya, dan juga ada 57 peneliti yang meneliti binatang-binatang di Museum Zoologi ini. Sejarah kehadiran Museum Zoologi ini lebih dikenal sama masyarakat itu Museum Zoologicum Bogorians. Nah, ada seorang ahli zoologi pertanian yang bertugas meneliti hama dan penyakit dan lainnya. Itu ada namanya Dr. Jesse Koningsberger. Dan dimulainya kerja Koningsberger ini di Bogor pada bulan Agustus tahun 1894. Kemudian ditetapkan sebagai jadi museum zoologi. Nah, jadi kan tadi sebelumnya udah dijelasin sama Audi tentang pimpinan Museum Zoologi. Nah, ini dia pimpinan pertamanya, yaitu Dr. Jesse Koningsberger. Dia tuh dari tahun 1894 sampai 1918. Nah, ini tuh dari pimpinan Museum Zoologi dari tahun ke tahunnya nih, sampai sekarang pimpinannya. Nah, jadi dulu tuh nama pertama Museum Zoologi ini pada tahun 1894 itu Landbow Zoologist Laboratorium. Habis itu pergantinya masa berubah jadi Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi atau LIPI. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi ini adalah foto-foto peresmian gedung Museum Zoologi. Jadi sebelumnya itu pernah kebakaran museum ini. Lalu pada tahun 1994, Bung Hatta, Wakil Presiden, meresmikan gedung ini. Tuh. Ini foto-fotonya tokoh-tokohnya yang meresmikan. Oke, jadi kita sekarang ada di ruangan pertama. Yang pertama kita masuk ke pintu itu langsung ada ruangan burung. Ada ruangan burung.
Nah, ruangan selanjutnya ada ruang mamalia. Ayo kita lihat. Ini ada perbandingan kerangka manusia, orangutan, dan juga kera. Dimulai dari tulang belakang kera, orangutan dan manusia itu lebih tegak dibandingkan orangutan dan kera. Di sini ada kerangka tengkorak-tengkorak dari Pithecanthropus erectus atau biasa dikenal dengan manusia Jawa. Nah, ruangan yang selanjutnya ada ruang reptil dan amfibi. Ayo. Jadi di sini ada gambar potensi fauna di Indonesia. Potensi fauna di Indonesia tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada rekreasi, predator, kesehatan, penyerbuk, sumber protein hewani, industri dan pandang, dan hama pertanian dan perikanan. Nah, lalu ada lagi ruang ikan dan moluska. Ayo kita lihat-lihat lagi. Ya, jadi di sini kita udah ada di tempat ikan-ikan yang ada di Indonesia. Totalnya ada 52 ikan, mulai dari yang terkecil, yang terbesar, sampai yang terunik. Yang terkecil di sini ada ikan limaran atau yang biasa kita kenal dengan ikan nemo. Terus yang terunik ikan glodok. Ikan ini hidup di pantai atau perairan Payau dan dia itu bisa loncat-loncat sampai merayap-rayap ke batu gitu. Terus yang terbesar di sini ada ikan lopis, ya ikan lopis. Ini hidup di air tawar, telurnya besar dan tergolong ikan pemangsa. Nah, selanjutnya ada ruang paling spesial nih. Kerangkanya paling besar di museum ini. Lihat. Jadi kita sekarang lagi ada di kerangkanya paus biru. Ini salah satu paus biru yang ditemukan mati terdampar di pantai Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat. Nah, nih, paus biru ini tuh datang ke museum ini pada tanggal 19 Februari tahun 1917.
Pengangkutannya membutuhkan waktu 44 hari. Diangkut menggunakan kereta api. Nah, jadi nama kakak siapa? Aku Via, Oh, asalnya dari mana? Jakarta. Oh. Nah, terus naik apa ke sini? Tadi aku kesini naik KRL Hmm. dari Jakarta. Nah, jadi sebelumnya apakah kakak sudah sering atau udah pernah ke museum gitu? Biasa kalau museum tuh cuma yang daerah Jakarta sih, baru ini doang. Oh, berarti Cuma ini ke Bogor. pertama kali ya? Yang di Bogor. Terus kesannya setelah melihat ini tuh bagaimana ya? Bagus sih. Ini pertama kali juga kan, ini kan dari yang BRIN punya ya. Iya. Jadi aku juga penasaran. Kebetulan juga deket dari stasiun. Ya, baik. Terus kok bisa tahu sih kakak bisa tahu ada museum ini ya di Bogor? Sebenarnya awalnya pengen coba jalan-jalan naik transportasi umum sih, ketika pertama kali naik KRL. Terus kayak pas aku lihat, oh ternyata dekat sini, jadi sekalian aja. Kayak Terus ada nggak sih objek yang menurut kakak tuh sangat menarik gitu, kayak ini bagus banget? untuk yang tadi itu di depan apa sih? Kayak semacam iya, apa sih kerangkanya, iya. Soalnya selama ini aku di Jakarta lihat-lihat museum, kayak aku belum pernah lihat sih, jarang Iya. gitu. Terus ada nggak saran untuk museum ini? Aku tadi beberapa tuh di depan lihat museum-museum lain kan ya, yang di Bogor. Sepi banget sih, jujur aku sedih gitu kan. Terus tadi di depan tuh ngeliat museum nasional sejarah alam nggak usah, sama museum pertanian tuh, cuman sepi banget. Kayak aku nggak tahu sih apakah memang mungkin orang-orang Bogor tuh jarang ke museum gitu. Oke. Udah situ aja kak, makasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya. Makasih. Sedikit. Selamat siang kak. Siang. Dengan siapa? Nama aku Nurul, di sini sebagai petugas di Museum Zoologi Bogor. Ya baik. Jadi kami mau bertanya seputar Museum Zoologi ini. Boleh, silakan. Jadi gimana ya kak? Bisa ceritain nggak latar belakang dari Museum Zoologi ini? Oke, baik. Jadi Museum Zoologi Bogor ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Tepatnya didirikannya tahun 1894. Nah, pendirinya ini seorang ahli zoologi pertanian dari Jerman yang berkeluarga negaraan Belanda, yaitu Dr. J.C. Koningsberger. Nah, pada awalnya museum ini merupakan sebuah laboratorium kecil tempat penelitian serangga dan hama tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor, dengan nama awalnya waktu itu yaitu namanya Landbau Zoologis Laboratorium, yang sekarang dikenal dengan Museum Zoologi Bogor. Gitu seperti itu secara singkat. Terus di dalam Museum Zoologi Bogor ini ada fasilitas apa aja ya kak? Mungkin kalau di dalam kita ada koleksi hewan-hewan yang diawetkan, fasilitas mungkin kita ada anjungan komputer, lalu ada AC, lalu ada juga toilet, musola. Tapi untuk musolanya sendiri juga kita untuk selama COVID itu musolanya memang sudah ditutup. Terus untuk kayak spesies-spesiesnya dan kerangka-kerangkanya itu banyak ditemukan di daerah mana? Tentunya koleksi yang ada di Museum Zoologi Bogor ini semuanya hewan-hewan atau koleksi yang terdapat dari seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa yang dari sumbangan, itu ada kepiting raksasa Jepang, mungkin tadi lihat ya. Iya. Itu salah satu sumbangan dari Jepang. Itu selebihnya dari Indonesia. Baik. Lalu manfaat di bentuknya Museum Zoologi ini tuh apa ya? Manfaatnya tentunya selain jadi tempat wisata atau rekreasi, Museum Zoologi juga sebagai tempat edukasi, terutama untuk anak-anak sekolah mungkin ya, untuk memperkenalkan jenis-jenis keanekaragaman fauna Nusantara yang ada di Indonesia. Terus pesan kakaknya untuk supaya banyak pengunjung yang datang ke sini gitu gimana ya? Nah, buat teman-teman semua nih yang mau yang terutama kita generasi apa nih? Generasi Z ya. Kita jangan main hanya ke mall atau kemana, kita juga harus mempelajari sejarah atau memperkenalkan jenis-jenis hewan atau tumbuhan dengan cara teman
teman-teman bisa berkunjung ke museum-museum, bukan hanya museum zoologi aja ya, tapi di seluruh Indonesia. Itu juga sangat menyenangkan sih menurut saya, kita belajar sejarah gitu. Seperti Oke, itu. baik. Ya itu aja sih ya kak. Baik. Dari kami. Terima kasih banyak kak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Perlu brosur nggak? Boleh. Apa ini? Piknik dan makan. Halo guys, Udah selesai kunjungan dari Museum Zoologi. Zoologi. Sekarang kita mau pulang. Iya. Sampai ketemu di stasiun. Dah. Nah, matiin ti. Ya. Sekarang kita lagi nunggu gokar. Mau pulang udah capek banget, sumpah. Habis itu Panas, sekarang guys. lagi super macet. Ya, Iya banget. macet. Lihat tuh ada poster siapa tuh? Mana? Ganjar. Siapa yang dukung Ganjar? Angkat tangan. Kalau kita dukung aja, Bah. Lihat nih, sampai ada yang duduk-duduk di bawah. Lihat nih, sabar. Kasian banget lihat sampai kayak gitu. Nafis bangun nggak? Kalian tuh balik kak. Time I look at you, you're still the same. Thinking how we can be in this romance place. 'Cause I knew. Udah efek banget ya. Bang Lukar akhirnya dapet, say. Masih banyak yang cancel ya. Tonight, 'cause I really love you. Whatever you do. One night, one bite. We're still gonna be one thing tonight. 'Cause I really love you. And after all this,